Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Yang di rumah, shalom adik-adik. Kabarnya baik ya. Yang di sini coba Kak Niko mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Bapak, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik berdiri yuk. Yuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk. Berdiri. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak yang di sini ataupun yang di rumah waktu itu minggu lalu itu ceritanya tentang apa yuk? Ceritanya tentang jangan terlalu ke sini ntar. Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa? Kebanian. Iya. Terus bisa nyembuhin, Orang. bisa nyembuhin orang lumpuh, orang buta. Itu berarti tandanya Yesus bisa melakukan mujizat. Nah, ya adik-adik kita mau nyanyiin lagu ada orang buta minta-minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kita nyanyi yuk. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yuk tolong dari awal dulu. Ayo ikutin ini ya, di rumah ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yuk, Yesus menyembuhkan karena kasih. Yesus juga, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus tuh bisa melakukan mujizat, bisa melakukan apa aja. Makanya adik-adik kalau ibadah harus sungguh-sungguh, ya. Oke, yuk kita sekarang di sini. Ini kau mau tanya siapa yang di sini yang mengikut Tuhan Yesus? Siapa? Oh nggak ada nih. Yang di rumah ada nggak? Oh yang di rumah ada ya. Nah kita mau nyanyi nih lagu ini. Yuk kita nyanyi ya sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Yuk dari awal yuk kita mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan.
keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, adik-adik, kita sekarang mau kasih apa ya buat Tuhan Yesus ya? Mau kasih apa ya? Mau kasih persembahan yang terbaik. Yuk adik-adik yang di rumah yang ingin memberikan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus nanti bisa ke rekening di bawah ini ya. Atau kalau enggak ada scan barcode nih. Ya, God bless adik-adik. Ya adik-adik, kita sebelum memberikan terbaik kita mau berdoa dulu ya. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan, memberikan persembahan untuk tahuannya Tuhan tidak kaya. Haleluya, amin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Yuk adik-adik, yuk kita duduk lagi. Sekarang kita duduk lagi yuk. Kita udah memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Tuhan Pengharapanku. Padamu, Yesus, tolong perlindungan
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik yang di sini maupun yang di rumah ya Tuhan. Dan juga berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Yang di rumah-rumah adik-adik shalom. Coba di sini kakak mau nanya siapa yang udah siap dengan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini kalau kalian jalan-jalan? Siapa yang pernah jalan-jalan? Ya, siapa yang pernah lihat di pinggir jalan ada orang buta? Minta belum makan. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat, pengemis. Pengemis yang nggak bisa melihat. Nggak pernah? Oke, kalau nggak pernah, kakak kenalin, kakak kasih lihat. Oh, ini pengemisnya lain dari yang lain, nggak bisa melihat. Pada suatu hari, ada seorang pengemis. Nah, si bapak ini dia tidak dapat melihat. Dia mengemis di pinggir jalan, minta duit, belum makan. Tiba-tiba ada siapa? Halo, ada Tuhan Yesus bersama muridnya lagi berjalan. Terus dia melihat nih, si pengemis ini lagi minta minta. Nah, si murid-muridnya ngegosip. Itu pengemis, kayaknya dia buta gara-gara dosa nih. Kayaknya dia kebanyakan bikin dosa nih jadi buta. Terus Tuhan Yesus bilang, bukan karena dosa. Tuhan Yesus mengizinkan, ingat ya, bukan mengizinkan si bapak A tidak bisa melihat supaya orang-orang yang gak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Ingat, melalui siapa? Bapak A. Karena Tuhan mau tunjukin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Tuhan mau tunjukin kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Bagaimana caranya? Apakah dioperasi? Zaman dulu ada nggak operasi mata? Apakah ada yang donorin mata? Ada nggak zaman dulu? Kau tahu? Bagaimana cara Tuhan yang ajaib membuat si bapak ini bisa melihat? Nah, Tuhan Yesus ini siapa ini si bapak ini? Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ini maaf ya, Tuhan Yesus meludah, tahu meludah? Buang ludah. Tuhan Yesus meludah di tanah, terus diaduk-aduk tanahnya, terus diolesin ke mata si bapak A. Tuh, diolesin. Nah, terus nih adik-adik, Tuhan Yesus bilang, setelah Tuhan Yesus aduk-aduk nih ya, Tuhan Yesus nggak main diaduk-aduk, diolesin ke mata, diolesin. Tuhan Yesus bilang, udah saya olesin, sekarang kamu harus ke kolam Siloam, kamu bersihkan semua tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki harus bersih. Akhirnya dia belum bisa melihat. Dia suruh temannya, bro, anterin dong ke kolam Siloam dong. Dianterin, dituntun, dianterin. Akhirnya dia masuk ke dalam kolam adik-adik. Dia bersihin tuh semua tuh. Waduh, dia bersihin. Kira-kira udah dibersihin semua, apa yang terjadi? Udah bisa melihat karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bukan hanya itu adik-adik, dia punya
iman. Dia sudah percaya kalau Tuhan Yesus pasti sembuh. Siapa yang pernah disembuhin sama Tuhan Yesus? Siapa yang pernah disembuhkan? Pernah disembuhin nggak? Kalau misalnya lagi sakit, berdoa nangis-nangis, Mami, doa menangis, Mami, berdoa dong, harus berdoa. Karena dia sudah bisa melihat, dia senang apa sedih? Ya, udah bisa melihat, nggak bisa nangis dong. Enggak salah, tapi dia senang. Wah, dia kumpulin nih semuanya nih. Woi, warga. Woi, sini. Ada pengumuman. Aduh, pengumuman apa sih? Kalian nggak melihat? Aku udah bisa lihat nih. Woi, udah bisa melihat nih. Senang nggak? Senang. Terus dia kebaik Allah. Ngapain dia kebaik Allah? Doa. Enggak, dia kebaik Allah. Karena dia senang Tuhan Yesus udah sembuhin, dia kebaik Allah. Wih, orang Farisi, sini. Saya mau kasih tahu. Nih, gara-gara karena Tuhan Yesus, maka saya bisa melihat. Orang Farisinya senang nggak? Enggak, adik-adik. Orang Farisinya emosi. Ngapain sih? Udah ngemis, minta. Malah kesini. Udah sana. Kenapa diusir? Karena orang Farisinya nggak percaya sama Si Bapak A. Tuhan. Iya, walaupun dia diusir, orang nggak percaya, tapi dia tetap suka sih. Dia tetap senang karena bisa melihat. Waduh, pas di jalan nih, udah seneng banget, ya kan? Akhirnya dia ketemu lagi sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aduh makasih ya, makasih banget. Aku udah bisa melihat Tuhan Yesus emang benar-benar Tuhan, emang benar-benar menyembuh. Tuhan Yesus benar-benar yang bisa sembuhin aku. Dia melakukan tugasnya. Tugas kita apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Dia melakukan tugasnya. Dari situ dia setiap hari diingat ya. Dia setiap hari muji nyembah Tuhan. Setiap hari berdoa. Setiap hari baca firman. Dan setiap hari dia selalu memberitakan firman Tuhan. Dia kasih tahu ke semua orang kalau dia disembuhin sama siapa? Sama siapa? Tuhan Yesus, adik-adik. Dia mengalami kesembuhan. Dia juga mengalami Tuhan secara pribadi. Oke, adik-adik, harus apa? Percayanya dengan iman. Ya. Kalau percaya Tuhan, jangan iya Tuhan aku percaya. Udah. Tapi benar-benar percaya. Ya. Bagaimana caranya? Tahu gimana caranya kalau tahu kita tuh benar-benar percaya sama Tuhan? Harus ngapain? Harus tahu. Berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, aku percaya, aku mau muji Tuhan, mau nyembah Tuhan terus. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada. Yuk, hafalan sama-sama ya. Yuk adik-adik di rumah sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 9 ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa? Ayo sampai berdiri yuk. Kita mau praying, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah selesai, kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapak, ajari setiap kami ya, supaya kami punya iman, percaya sama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan adalah juru selamat kami, adalah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati ya pemerintahan kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, supaya Indonesia semakin maju, Indonesia semakin dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, buat Opa Niko, Oma Hermin, Pak Welian, Ibu Maulin, Amin Arjo, Ibu Lingling. Ini setiap hamba-hambamu Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, semuanya Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, teman-teman sekolah kami, teman-teman gereja kami, bahkan papi mami kami, bahkan seluruh keluarga kami. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati ya perjalanan pulang kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk angkat kedua tangannya. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau mulai dari hari ini, bahkan nanti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin.